Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru. Kali ini kita akan mengulas topik Merdeka Belajar, agar kita dapat bersama-sama melakukan refleksi dan mengenali diri sebagai pendidik berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pada topik Merdeka Belajar terdiri dari 5 modul. Modul yang pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik, terdiri atas 3 materi. A. Mengenali diri dan perannya sebagai pendidik. Peran kita sebagai pendidik atau guru, kita perlu terus belajar agar bisa mengantarkan murid-murid untuk berdaya dan menjadi manusia merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantara, manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya bersandar pada kekuatan sendiri, baik lahir maupun batin, tidak tergantung pada orang lain. Maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Salah satu langkah awal kita sebagai pendidik adalah bagaimana memaknai dan menghayati pribadi kita sebagai manusia yang merdeka untuk terus belajar. Pendidik itu menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya, hidup tumbuhnya kekuatan kodrat anak, bukan dasarnya. Materi B. Apa peran saya sebagai guru? Ki Hajar Dewantara menyamakan mendidik anak dengan mendidik rakyat. Kehidupan kita saat ini adalah buah dari pendidikan yang kita terima saat kita masih anak-anak. Begitu pula anak-anak yang saat ini belajar bersama kita, kelak akan menjadi bagian dari masyarakat di masa depan. Setiap hal kecil yang kita sampaikan dalam kelas akan berkontribusi pada kecakapan hidup anak saat dewasa. Semua yang kita rancang untuk disimak murid-murid meski bertujuan. Sebab saat mengajar di dalam kelas, ibu dan bapak guru sebenarnya sedang membentuk budaya masa depan lewat murid-murid kita. C. Ingin menjadi guru seperti apa saya? Menjadi guru atau pendidik itu sangat menantang, apalagi dengan perubahan zaman yang dinamis seperti yang kita alami saat ini. Guru perlu adaptif terhadap perubahan. Seperti yang disampaikan Ki Hajar Dewantara, pendidikan umumnya berarti daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti atau kekuatan batin, karakter, pikiran atau intelek, dan tubuh anak. Tidak hanya materi yang kita ajar, tetapi semua tingkah laku, tutur kata, dan cara kita mengajar akan membekas dan membentuk murid-murid sebagaimana kita dibentuk oleh guru-guru kita dahulu. Memang tidak mudah, namun layak diperjuangkan. Ibu bapak guru, ciptakan rasa takjub dan kasmaran belajar pada diri murid-murid. Modul 2. Mendidik dan mengajar terdiri atas 3 materi. A. Mendidik menyeluruh. Pengajaran adalah suatu cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi hidup anak-anak secara lahir maupun batin. Pendidikan adalah tempat menaburkan benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat, sekaligus sebagai instrumen tumbuhnya unsur peradaban. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan sebagai tuntunan, yaitu tuntunan dalam hidup tumbuhnya murid. Maka mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada murid agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik itu sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat.
Pendidikan tidak hanya berbentuk pengajaran yang memberikan pengetahuan kepada murid, tapi juga mendidik keterampilan berpikir, mengembangkan kecerdasan batin, dan pada akhirnya murid dapat melancarkan hidup mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Begitulah peran pendidik menuntun murid agar bisa bertumbuh dan berkembang sesuai kodratnya. B. Pendidikan selama 1 abad. Sistem pendidikan di zaman kolonial Belanda didasarkan atas diskriminasi, yaitu adanya perbedaan perlakuan terhadap anak-anak pribumi untuk mendapatkan pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang sesuai dengan bangsa kita adalah pendidikan yang humanis, kerakyatan, kebangsaan. Selain pendidikan kecerdasan atau keterampilan berpikir, pendidikan kultural yaitu yang berdasarkan garis bangsa dan budaya juga sangat diperlukan. Cita-cita utama Ki Hajar Dewantara yaitu kemerdekaan setiap murid mampu mengatur dirinya sendiri agar murid-murid berperasaan, berpikiran, dan bekerja merdeka dalam ketertiban bersama demi mewujudkan cita-cita pendidikan nasional. Mari kita bersama menjaga dan menolak semua bahaya yang mengancam kekuatan dan potensi yang sedang tumbuh dalam diri murid-murid kita. C. Menjadi manusia secara utuh. Manusia merdeka yaitu manusia yang dapat memerintah dan menguasai dirinya atau mandiri, dan itulah kodrat sebagai manusia. Pendidikan atau tuntunan seyogianya mampu memberikan didikan lahir maupun didikan batin kepada murid agar terpenuhi kehidupan dan penghidupannya. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tempat persematan benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat dan daya upaya untuk memajukan perkembangan budi pekerti, pikiran, dan jasmani. Pikiran, pengembangan budi pekerti, kemauan, dan jasmani adalah sebuah bentuk pendidikan yang holistik yang akan menuntun bagaimana murid dapat tumbuh kembang secara baik sekaligus menjadikan manusia yang merdeka. Memandang murid sebagai manusia secara utuh harus menjadi dasar kita sebagai pendidik dalam mendampingi murid dan menentukan tujuan pembelajaran sesuai kebutuhan murid baik lahir maupun batin. Modul 3, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh, terdiri atas 2 materi. A. Kodrat murid dibagi menjadi 3 bagian. 1. Kodrat keadaan. Kodrat keadaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dasar pendidikan murid. Kodrat keadaan terdiri dari 2 hal, yaitu kodrat alam. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana mereka berada. B. Kodrat zaman. Kodrat zaman adalah bagian dasar pendidikan murid yang berhubungan dengan isi dan irama. Isi dan irama pendidikan bersifat dinamis yang sesuai dengan perubahan zaman. Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa segala perubahan yang terjadi pada murid dihubungkan dengan kodrat keadaan, baik alam dan zaman. Pendidikan masa setelah merdeka pasti berbeda dengan pendidikan pada abad 21. Maka kita pendidik bergegas beradaptasi terhadap kodrat zaman untuk membantu murid selamat. 2. Kodrat alam. Kodrat alam merupakan bagian dari dasar pendidikan murid yang berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana murid berada. Pendidikan sebagai salah satu instrumen pengembangan akal budi sesuai kodrat alamnya.
sebagai pendidik dapat menggunakan metode, strategi, dan teknik pembelajaran sesuai keunikan potensi masing-masing murid untuk membantu mereka mengembangkan kekuatan kodratnya. 3. Kodrat zaman. Untuk menuntun murid mencapai kekuatan-kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zaman menggunakan asas trikon, yaitu continue. Pendidik menuntun murid dengan perencanaan dan pengembangan secara berkesinambungan, menyatu dengan alam masyarakat Indonesia untuk mewariskan peradaban. Konvergen. Pendidik menuntun murid dengan sistem terbuka dengan mengambil praktik-praktik baik dari kebudayaan lain dan menjadikan kebudayaan kita bagian dari alam universal. Konsentris. Pendidik menuntun murid dengan dasar kepribadian, karakter, dan budaya kita sendiri sebagai pusatnya. Secara global, pendidikan saat ini ditentukan untuk menuntun anak memiliki keterampilan abad ke-21, yaitu berpikir kritis dan solutif, kreatif dan inovatif, komunikasi, kolaborasi. Seperti apa yang dikatakan Ki Hajar Dewantara, didiklah anak-anak dengan cara yang sesuai dengan tuntutan alam dan zamannya. B. Asas trikon. Pendidikan adalah suatu proses yang dinamis, artinya terus berubah dan berkembang sesuai dengan kondisi zaman dan juga kondisi murid. 1. Continue. Budaya, kebudayaan, atau cara hidup bangsa itu bersifat kontinu atau berkesinambungan tak putus-putus. Pembelajaran sepanjang hayat meliputi A. Memiliki kemauan belajar secara sukarela dan berkelanjutan. B. Mengoptimalkan potensi diri. C. Meningkatkan kualitas hidup secara berkesinambungan. D. Mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, masyarakat, dan sosial. E. Menghadapi tantangan masa depan dan mengubahnya menjadi peluang. Sehingga peran guru adalah A. Menentukan tujuan yang dipelajari. B. Memantau proses pembelajaran. C. Membimbing murid untuk refleksi pengalaman belajar. D. Membantu murid dalam mengelola respon-respon dan perasaan untuk menemukan dan menentukan tujuan pembelajarannya. Self-regulatory learning atau kemampuan pengaturan belajar mandiri menjadi bekal murid sebagai seorang pembelajar sepanjang hayat. 2. Konvergen. Menurut Ki Hajar Dewantara, Indonesia mempunyai beraneka ragam budaya yang perlu kita jaga dan rawat, maka kita hendaknya tidak lantas meniru kebudayaan bangsa lain dan melupakan kebudayaan dari leluhur, tetapi menerima budaya asing yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Bersama bangsa lain mengusahakan terbinanya karakter dunia sebagai kesatuan kebudayaan umat manusia sedunia, tanpa mengorbankan nilai dan identitas bangsa masing-masing. 3. Konsentris. Bersikap terbuka tetapi tetap kritis dan selektif terhadap pengaruh kebudayaan di sekitar. Tujuan utama pendidikan adalah menuntun tumbuh kembang anak secara maksimal sesuai dengan karakter kebudayaan sendiri. Implementasi asas trikon bisa kita amati atau refleksikan dari apa yang sudah terjadi dalam proses pembelajaran. Salam dan bahagia Ibu Bapak Guru hebat.